Shalom, selamat pagi jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Induk. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua berada dalam kondisi yang baik dan sehat sampai saat ini. Saat ini kita mengucap syukur karena kita bisa kembali bersekutu dalam ibadah online. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita dan kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu sehingga kami bisa kembali bersama-sama bersekutu dalam ibadah online pagi hari ini. Tuhan, pada saat ini kami siap untuk memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, kiranya kami terfokus hanya kepada-Mu saja saat ini ya Tuhan. Kami serahkan waktu ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, pagi hari ini kita mau sama-sama nyanyikan bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita katakan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Kita nyanyikan lagi, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Ku tetap setia. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara.
Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita dan tangan Tuhan tidak pernah berhenti menuntun setiap langkah kehidupan kita. Seperti Bapa sayang anaknya, Ia selalu mengasihi kita dan menuntun kita dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita nyanyikan, kita katakan seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Ku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu seperti besar kasih setiamu Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih.
terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu untuk hari depan kami adalah yang terbaik Tuhan. Dan karena itu kami yakin dan percaya bahwa kami hanya perlu untuk berpegang pada tangan-Mu Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami ke depannya. Ya Tuhan, pada saat ini kami sangat rindu Tuhan untuk menerima berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami Tuhan, untuk kami dapat belajar firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik Tuhan. Tuhan yang menyucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan kiranya hati kami ini Tuhan siap untuk ditanami dengan benih-benih firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Stephen yang akan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kuasa-Mu saja Tuhan yang menguasai mulut, bibir, dan lidahnya ya Tuhan dalam ia menyampaikan firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan saja yang menguasai kami ya Tuhan. Kiranya kami hanya terfokus hanya untuk mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Baik yang ada di tempat ini beberapa orang saja maupun kita yang ada di rumah masing-masing sedang menyaksikan tayangan ibadah pada saat ini. Kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan siapkan hati kita untuk mendengarkan setiap pesan-pesan Tuhan melalui firman Tuhan. Khotbah saya pada kesempatan ini akan saya menyambung khotbah yang sudah saya bawakan pada tanggal 13 Juni 2021. Waktu itu kita bicara tentang memahami kasih Tuhan. Masih ada beberapa ayat lagi yang akan kita bahas pada bagian ini. Pada kesempatan itu saya membahas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu berbicara bagaimana tentang kekuasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kekuasaan Allah itu meliputi surga dan bumi. Jadi tanpa batas waktu atau tanpa batas tempat, Dia berkuasa atas seluruh kehidupan manusia yang diciptakan Allah. Kemudian yang kedua kita bicara tentang kemurahan Tuhan yang begitu besar dan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Betapa kemurahan Tuhan ini tidak bisa dibingkai oleh waktu dan tempat, tidak bisa dibingkai oleh keadaan apapun. Kasih Tuhan ini menembusi segala keadaan dalam kehidupan kita manusia. Bahkan hari-hari ini meskipun dalam kondisi yang tidak baik, tetapi kasih Tuhan tetap kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga kita bicara tentang bagaimana kita meresponi akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa yang disampaikan oleh pemazmur, berbicara tentang pujian, berbicara tentang penyembahan, berbicara tentang bermazmur, bernyanyi dan megahkan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu memang menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita tahu pemazmur khususnya pada bagian ini kita bicara tentang pribadinya Raja Daud. Daud tidak pernah mempersoalkan keberadaan Allah seperti apa modelnya, bagaimana keadaan dia. Yang dilakukan Daud cuma satu adalah dia percaya akan kekuasaan Allah dan dia percaya akan kemurahan Allah dalam hidupnya. Dan Daud hidup di dalam bagian itu. Di mana dia hidup di dalam kekuasaan Allah, di dalam dimensi kuasa Tuhan. Dan dia hidup di dalam ruang kemurahan Tuhan sepanjang hidupnya. Karena itu pada pasal 147 dalam kitab Mazmur ini begitu
Pemazmur ini Daud mengulang-ulang bagaimana mengajarkan kepada kita untuk megahkan Tuhan dan bermazmur bagi Allah. Dan pada kesempatan ini saya akan menyambung dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, kemudian 12 sampai 20. Mari kita baca di dalam Mazmur 147 ayat 7 sampai 11. Mazmur 47 ayat 7 sampai 11. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Pada bagian ini saya akan berikan judul khotbah saya, tentunya tidak sama seperti pada waktu yang lalu. Judulnya adalah Kasih Tuhan Tidak Berkesudahan. Kita lihat di sini dalam ayat 7 pemazmur memulai dengan kata bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Saya mau mengatakan bahwa salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Daud adalah dia tahu bermazmur dan bernyanyi bagi Allah. Bernyanyi bagi Allah, bermazmur, memuji Tuhan itu bukan hanya sekedar gaya hidup kekristenan, tetapi di dalamnya itu memiliki satu spirit atau kuasa yang begitu besar untuk menguatkan kehidupan kita. Ini yang menjadi rahasia Daud sepanjang dia menjadi raja sampai dia dipanggil Tuhan. Kekuatan Daud adalah memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu ada kuasa Tuhan yang turun dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita menjadi semangat. Kemudian kedua, memuji Tuhan itu adalah satu tanda ekspresi orang yang senang, bahagia. Tidak ada orang yang lagi marah-marah memuji Tuhan atau bernyanyi. Memuji Tuhan berarti kita sedang berada pada kondisi yang bahagia. Dan memuji Tuhan akan membuat jiwa kita itu berbahagia di dalam Tuhan. Karena itu penting sekali hari-hari ini ya, salah satu obat untuk katakanlah menambah imun tubuh kita supaya kita tetap segar adalah memuji Tuhan. Tidak hanya sekedar minum vitamin, makan yang sehat, tidur atau istirahat yang cukup, tapi memuji Tuhan akan menambah imun kita menghadapi segala hal. Tapi yang paling penting memuji Tuhan itu adalah kita menyatakan kekaguman kita kepada Allah. Maka di sanalah kuasa Tuhan turun dalam kehidupan kita dan Dia akan tentunya menolong atau memberkati dan menguatkan kehidupan kita. Ini yang dialami oleh Raja Daud atau pemazmur ini. Kenapa Daud memuji Tuhan? Kenapa Daud memuliakan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Bernyanyi dan bermazmur bagi Allah itu dalam konteks Daud itu adalah dia sedang menghormati Tuhan. Ada banyak orang yang kurang menghormati Tuhan. Ya, dengan kata lain mereka cuma suka berkat Tuhan, tapi kurang menghormati Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu adalah bagian dari penghormatan kita kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita mencerna atau memahami dari ayat 8, 9, 10 dan 11, itu yang menjadi alasan kenapa kita memuji Tuhan. Dikatakan Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak.
Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Jadi alasan memuji Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Jangan dibalik ya. Memuji Tuhan supaya kita diberkati Tuhan. Beribadah supaya kita diberkati Tuhan. Melayani Tuhan supaya kita diberkati Tuhan. Oh, itu terbalik. Kita melayani Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bermazmur bagi Tuhan, kita memegahkan Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kehidupan kita. Terlepas dari persoalan yang banyak, syarat dengan masalah, menghadapi pandemi dan sebagainya, ancaman bahaya, itu tidak menjadi tolak ukur buat kita untuk tidak memuji Tuhan. Lalu kita menilai Tuhan tidak pantas dipuji, Tuhan tidak layak diagungkan, Tuhan tidak layak dimuliakan. Itu tidak menjadi tolak ukur. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. Kalau kita mengingat-ingat tentang kondisi Daud, pernah enggak dalam hidup Daud menghadapi masalah? Kalau Bapak Ibu baca sejarah tentang Raja Daud, dia salah seorang raja yang tidak pernah berhenti berperang. Daud dikejar-kejar dengan begitu banyak masalah. Menghadapi musuh di luar, menghadapi musuh di dalam. Musuh di luar itu di luar orang Israel. Musuh di dalam ya di dalam orang Israel. Ya salah satu musuh yang membuat dia mungkin sakit hati itu adalah anaknya sendiri. Pengkhianatan di dalam rumahnya sendiri, di dalam keluarganya sendiri. Tapi Daud tidak pernah menghentikan dia memuliakan Tuhan. Tidak pernah menghentikan dia bermazmur bagi Allah. Daud tetap memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun. Karena yang Daud tahu adalah besar kekuasaan Tuhan dan besar kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Itu yang perlu kita bangkitkan kembali hari-hari ini. Untuk lebih semangat memuliakan Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Ayat 12 sampai selanjutnya tidak usah kita baca. Panjang sekali ayatnya. Tapi kurang lebih itu juga berbicara tentang apa? Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem. Pujilah Tuhan hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Jadi dalam satu pasal ini Daud mengulang-ulang tentang memuji Tuhan, muliakan Tuhan, megahkan Tuhan. Karena Daud terus mengingatkan atau pemazmur terus mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan kasih karunia dan kemurahan. Tuhan tidak pernah kekurangan anugerah dalam hidup manusia. Jangan bilang ya hari-hari ini karena lagi pandemi Tuhan lagi kekurangan kasih karunia. Pembagiannya terlalu banyak. Mungkin bantuan pemerintah, bantuan orang-orang yang suka membantu kita di sekitar kita dan sebagainya bisa kekurangan. Itu wajar, jangan kita protes. Tapi Tuhan tidak pernah kekurangan kasih karunia. Dia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Dia memberkati anak-anakmu di antaramu. Dia meneguhkan, menguatkan kita. Dia memberkati kehidupan kita. Itu bukan mitos atau bukan dongeng, tapi fakta yang kita alami hari-hari ini dalam kehidupan kita. Ayat 11 tadi dikatakan bernyanyilah bagi Tuhan. Ayat 12 dikatakan megahkanlah Tuhan. Ayat 1 dikatakan bermazmurlah bagi Tuhan. 3 bagian itu. Yang penting untuk kita terus pacu hari-hari ini. Kita boleh kehilangan kesempatan untuk datang di gereja. Kita boleh kehilangan kesempatan untuk beribadah, bertemu muka, bertatap muka satu dengan yang lain. Kita kehilangan itu karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kita harus mendukung betul-betul program pemerintah dengan melakukan kegiatan di rumah.
Sehingga ini ada rekaman kita tidak melakukan kegiatan di gereja. Itu kita harus lakukan. Kita kehilangan momen itu. Tapi kita tidak akan kehilangan kesempatan untuk memuji Tuhan. Karena memuliakan Tuhan itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Di rumah kita bisa lakukan. Dalam situasi apapun. Jangan pernah berhenti muliakan Tuhan. Kita tidak punya hak. Tidak punya kuasa dalam hidup ini untuk mengatakan Tuhan tidak baik. Ini pesan firman Tuhan buat kita. Karena apapun yang kita miliki sampai hari ini. Kesehatan, kekuatan, berkat, makan, minum dan sebagainya. Itu semua dari kemurahan Tuhan. Di gereja kita mengucap syukur ya. Berapa minggu ya? 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu ya. 2 ya mahasiswa ya, youth di gereja kita sudah diwisuda. Bahkan dari kesaksian dari 2 anak muda yang luar biasa itu, ya mereka mendapatkan nilai yang terbaik. Ada yang cum laude dan sebagainya. Semua mereka ceritakan, mereka kesaksian lewat via meeting Zoom di Youth Rise. Mereka ceritakan cuman satu kata, apa yang mereka alami adalah kemurahan Tuhan. Itu harus kita sebarkan kepada kita semua. Di keluarga, di tetangga, di jemaat kita. Kita bicara tentang kemurahan Tuhan dalam hidup ini. Karena itu muliakan Tuhan. Agungkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Jadi yang menjadi landasan bagi kita untuk memuliakan Tuhan itu. Untuk bernyanyi, membanggakan Tuhan itu karena apa? Karena kasih Tuhan yang besar. Kita lihat dalam Mazmur 117 ayat yang pertama. Mazmur 117 ayat 1. Terpujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Dikatakan pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Ayat 2 dikatakan sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pasal 117 ini adalah pasal paling terpendek di dalam catatan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Hanya 2 ayat. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Itu 2 saja. Pendek tapi ceritanya panjang. Kalau kita bicara tentang kasih Tuhan yang hebat, kemurahan Tuhan yang hebat, kita tidak punya waktu yang cukup untuk menceritakan itu. Karena terlalu besar, terlalu panjang. Sehingga muncul dalam sebuah kata-kata yang indah. Seorang pujangga mengatakan, walaupun langit ini semua menjadi kertas, lautan menjadi tinta, semua pohon di bumi ini menjadi pena. Tidak cukup untuk menceritakan besar kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Lebih besar dari dunia ini. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit. Kasih Tuhan dalam hidup kita. Camkan baik-baik. Yang kedua 147 ayat yang ke-12. Mazmur 147 ayat 12. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem. Pujilah Allahmu hai Sion. Ini yang sudah kita bahas tadi. Megahkanlah Tuhan. Hai Yerusalem, pujilah Tuhan. Allahmu, hai Sion. Sion ini ya kita anak-anak Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Megahkan Tuhan. Karena Dia maha kasih dalam kehidupan kita. 103 ayat yang ke-1. Dalam Mazmur 103 ayat yang ke-1. Mazmur 103 ayat 1. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Bahkan pada ayat ini Daud mendorong jiwanya untuk memuji Tuhan. Dia mendorong segenap batin dia untuk memuliakan Tuhan. Jiwa, batin, jadi segenap jiwa dan raga itu memuji Tuhan. Daud mendorongnya. Apakah kita melakukan itu? Tidak ada alasan bagi Daud untuk tidak memuliakan Tuhan. Karena Daud sudah merasakan semuanya. Hari-hari ini perkuat ibadah kita atau pujian kita kepada Tuhan. Jangan pertanyakan kapan kita ke gereja Tuhan.
Jangan pertanyakan kapan COVID ini selesai. Ya kita suka bertanya gitu sih, aduh kapan ya pandemi ini berhenti. Beberapa orang mengatakan rasanya nggak akan berhenti. Sudah, ya namanya pandemi ya, sudah sifatnya selama-lamanya. Mungkin kita akan semakin terbiasa dengan kondisi ini, bagaimana kita menjaga diri, menjaga imun tubuh kita, menjaga jarak dan sebagainya. Akan terbiasa, pelan-pelan terbiasa dan aktivitas akan kembali normal seperti biasa. Gitu. Jadi kita tidak pertanyakan itu. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Mendorong jiwa kita, batin kita, raga kita untuk apa? Tetap memuliakan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang maha kasih. Karena Dia adalah Allah yang kekal kasihnya yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari ayat ini? Saya simpulkan begini, kalau bicara selalu baru tiap pagi, Tuhan tidak pernah berikan kita barang bekas. Amin. Enggak pernah Tuhan kasih barang bekas kepada kita. Setiap pagi baru Tuhan kasih. Enggak begini, sisa kemurahan Tuhan kemarin masih banyak. Nanti buat besok. Sisa, enggak ada, baru. Artinya menunjukkan bahwa Tuhan siap selalu membimbing, menyertai setiap kehidupan kita dalam kondisi apapun. Tuhan ada di sisi kita, Tuhan ada di samping kita. Bahkan Tuhan mengatakan Dia akan menggendong kita sampai masa putih rambutmu. Oh, janji Tuhan itu sifatnya kekal. Tidak berubah, Tuhan itu gak berubah. Karena kemarin ngomong lagi semangat, hari ini pundung Tuhan, lagi nggak mood Tuhan hari ini, jadi ditarik lagi ya kemurahan Tuhan. Dia nggak sama seperti kita yang suka berubah-ubah. Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan apa? Selalu baru tiap pagi. Besar kemurahan Tuhan. Dan itu yang menjadi harapan kita di Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Apapun keputusan pemerintah, diperpanjang PPKM atau tidak diperpanjang, kegiatan masyarakat ini di pembatasan kegiatan masyarakat diperpanjang atau tidak, itu terserah. Yang penting kita tetap semangat dan support program pemerintah. Jangan melawan. Ya kan, ada orang mengatakan bukan 3M, satu aja. Manut. Bukan 3M atau 5, satu. Apa Pak? Manut. Manut kemana? Ke yang 5. Ya sama aja ya. Tetap manut, tunduk pada otoritas yang sudah diberikan kepada kita. Saya doakan jemaat Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel tetap semangat, setia kepada Tuhan. Kita hidup di dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Pandang wajah
bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dan sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dan sekali lagi sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, dan Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Kaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Dalam hidupku, hanya Engkaulah satu-satunya harapan dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan, Kasih-Mu yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Bahkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami selalu baru tiap pagi. Tuhan tidak pernah memberikan kami sesuatu barang yang bekas. Tuhan selalu memberikan kami berkat yang baru dalam kehidupan kami setiap hari. Dan ini yang menjadi harapan kami. Bahkan di tengah-tengah kami masih berjuang menghadapi situasi yang gejolak ini Tuhan. Doa kami buat jemaat Tuhan Gereja Keluarga Tabernakel. Mari Tuhan tetap menolong kami. Memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam menghadapi segala hal. Sukacita di hati kami. Supaya kami tetap bergembira di dalam Tuhan. Memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biar boleh menguatkan setiap batin kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami sudah beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami percaya berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberkati kami semua. Baik yang melayani Tuhan, yang tetap setia melayani Tuhan. Dalam situasi apapun mereka tidak pernah surut semangat melayani Tuhan. Berjuang di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap jeri lelah kami tidak sia-sia. Tuhan memberkati kami semua. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan yang mencurahkan berkat bagi kami. Untuk itu kami mengangkat tangan kami. Membuka hati kami. Menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Juli 2021 dan memasuki bulan Agustus 2021. Mari kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Mulai pada hari Selasa 27 Juli 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Saudara Mika Anugerahman. Kamis 29 Juli 2021 ada acara Ngopeni, ngobrol pengalaman iman bersama Ibu Gembala dan Bapak Pendeta Stephen Pele. Minggu depan, hari Minggu 1 Agustus 2021, ibadah raya kembali dilakukan secara online dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus dan kesempatan memberikan persembahan persepuluhan. Untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan cerita dari Kak Lolita melalui ibadah Zoom. Sekian pengumuman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.